Allah mengutus malaikat maut, mengambil tanah dengan berbagai macam jenisnya di dunia, mulai tanah yang keras, tanah yang lembut, tanah yang lembek, gitu ya. Tanah berwarna merah, berwarna hitam, berwarna kuning, berwarna putih, gitu, macam-macam warna. Kemudian dinaikkan ke langit. Kemudian Allah bentuk Adam alaihi salatu wassalam, membentuk menjadi manusia tersempurna, termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian setelah Adam menjadi patung, maka Allah membiarkan patung Adam itu seperti itu, mengeras. Belum ada ruh, masih jasad. Sampai syaitan, iblis itu, saking hasadnya dengan Adam, Adam belum dititipkan ruh itu, datang, ngitarin patungnya Adam. Kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk lubang hidung, keluar lagi dari lubang yang lain, ya kan? Karena banyak lubang antum itu, lubang sana, lubang sini, gitu ya. Jadi iblis tahu bahwa Adam itu berongga. Makanya dia mengatakan, lau sullitu alayya la uhlikanna. Kalau orang ini diserahkan kepadaku, ku hancurkan dia, atau ku buat dia maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat hasadnya iblis. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan secara zahir ayat dalam Al-Qur'an tentang penciptaan Adam. Allah belum menciptakan roh, tapi Allah membentuk jasad Adam dulu sampai betul-betul sempurna, mengeras. Baru setelah itu Allah ciptakan roh. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, jasad dulu apa roh dulu? Jasad dulu. Setelah jadi, baru Allah ciptakan roh. Setelah Allah ciptakan roh, baru Allah masukkan roh itu ke jasad Adam. Ketika roh baru sampai di tenggorokan saja, Adam sudah lapar tuh. Kemudian bersin, hacih. Ya, kemudian Allah mengatakan, ya Adam, katakan alhamdulillah. Maka Adam mengatakan alhamdulillah. Maka Allah mengatakan yarhamuka rabbuk. Kemudian ruh masuk lagi ke badan Adam, mulai tangan bergerak tuh. Di sampingnya ada pohon berbuah-buahan, dia maunya ngambil saja itu, padahal belum sampai jejak ke kaki ruhnya itu. Makanya manusia itu tercipta tergesa-gesa seperti abina bapak kita Adam. Baru setelah sempurna ruh itu sampai di kaki, sempurnalah Adam itu menjadi manusia yang disebut dengan nafsun. Ada ruh, ar-ruhu, ada an-nafsu dalam bahasa Arab. Kalau ruh ya ruh, kalau nafsu itu jiwa. Dan jiwa itu artinya terangkainya ruh dengan jasad, dalam bahasa Arab disebut nafsun. Kalau ruh, ruh saja. Kalau jasad, jasad saja. Kalau sudah nyatu disebut nafsun. Ya ayyutuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena ruhnya masih dalam jasad. Ukhruji ila ila ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini kalau binisbah dengan Adam, bahwa ruh itu diciptakan sebelum atau setelah? Setelah Adam diciptakan. Adam dulu diciptakan, baru ruhnya diciptakan. Tetapi kalau kita selain Adam alaihi salatu wassalam, dibalik, ruhnya dulu diciptakan, baru kita diciptakan, ya. Karena dalam hadis Bukhari, ketika Nabi SAW bersabda tentang cerita penciptaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu, pertama 40 hari segumpal air mani, kemudian 40 hari kedua segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga menjadi segumpal daging, berbentuklah dia manusia. Kalau dihitung berarti 4 bulan. 30 kan, 40 1 bulan kan 30 hari. Berarti 40 segumpal mani, 40 segumpal darah, 40 segumpal daging. Berarti pas 4 bulan usia janin itu sudah membentuk manusia. Dari sini Allah mengutus malaikat yang memang menghantarkan ruh
kemudian dimasukkan ruh itu, kemudian dicatat rizkinya, dicatat amalannya, dicatat celakanya, dicatat kebahagiaannya, semua dicatat di situ. Maka dari sini kata para ulama, kalau Adam alaihi salatu wasallam diciptakan dulu jasadnya, baru kemudian ruhnya setelahnya diciptakan. Tapi kalau kita diciptakan dulu ruhnya, baru diciptakan jasadnya. Begitu kata para ulama. Kenapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Adam sudah berbentuk manusia, ada jasad dan ruh, Allah mengusap zahra Adam. Pundaknya Adam diusap di sini. Ya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap pundaknya Adam, apa yang terjadi? Fa akhraja min dhahri Adam kullu nasmatin min dzurriyyatihi min khalqihi ila yaumil qiyamah. Dalam hadis Rasul, kemudian keluarlah dari pundak Adam ini, punggung Adam ini, ruh-ruh dari zuriyahnya Adam, dari anak cucunya Adam. Zuriyah diambil dari kata-kata dzarrah. Dzarrah itu semacam semut, bahkan lebih kecil dari semut, kecil, tidak nampak. Ya. Jadi keluar ruhnya dari situ, dan itu kelak akan menjadi anak cucu Adam. Lah kemudian suatu ketika Adam melihat dari ruh-ruh yang keluar dari pundak Adam itu, dan itu nanti akan menjadi anak cucu Adam alaihi salatu wassalam, melihat salah satu di antara mereka ada yang bercahaya dahinya. Kemudian Adam bertanya, siapa itu? Maka malaikat mengatakan, itu Daud, salah satu turunanmu. Karena takjubnya Adam, berapa usianya? 60 tahun. Pendek kali, ku tambah umurku atau usiaku 40 tahun, genapkan 100 tahun dia. Akhirnya Adam menghibahkan 60 tahun usianya, 40 tahun usianya untuk Nabi Daud supaya digenapkan menjadi 100 tahun. Dari sini bahwa ruh sudah diciptakan dulu. Karena ketika Allah mengusap pundak Adam, disitulah keluar arwah-arwah yang kelak akan menjadi anak cucu Adam sampai kiamat dibangkitkan. Banyak, berapa ruh itu jumlahnya coba? Jumlah manusia kan miliaran, dikeluar banyak gitu. Lah dari sinilah mereka akhirnya ditempatkan di sebuah tempat yang disebut dengan alam ruh. Disinilah terjadi mitsak, perjanjian antara ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu membuat perjanjian dengan anak turunan Adam, min duhurihim dzurriyyatahum, di belakang mereka dari anak cucu yang kelak akan terlahir dari Adam alaihi salatu wassalam. Apa perjanjian Allah dengan kita? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan qalu bala syahidna, iya kami menyaksikan Anda itu Rabb kami.